Wal maqalatu lan utai maqalah al-isruna kang nomor 20. An Ali yang iku den riwayataken saking Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Ngendikane Sayyidina Ali malam yakun indahu sunnatullahi. Man utai sapane wong lam yakun iku lamun ora ana indahu iku tetep ing dalam sandinge man sunnatullahi apa sunnahe Allah. Ai adatuhu tegese pengadatane Gusti Allah. Wa sunnatu rasulihi lan sunnahe utusane Allah. Ai sya'nuhu tegese tingkae rasuluhu. Wa sunnatu auliyaihi lan sunnahe pira-pira kekasih Allah. Ai amruhum tegese perkarane auliyaihi. Falaisa mongko ora ana fiyatihi iku tetep ing dalem tangane man syai'un apa suci-suci. Ai falaisa tegese mongko ora ana lahu iku tetep keduwe man syai'un apa suci-suci yuktat tukang den wilang-wilang apa bihi syai'. Kila den ucapaken lahu marang Ali. Aili Ali yang tegese marang Ali apa sing den ucapno ma sunnatullahi. Ma utai apa suci-suci sunnatullahi iku sunnahe Allah. Kala ngendika sapa Ali ai Ali yang tegese Ali ngendikane kitmanus sirri utawi sunnatullah kitmanus sirri iku nyimpen rahasia. Wa huwa lan utai asir ma iku perkara apa kang nyamaraken hu ing ma annasu sapa manusa anil hadisi saking den critakaken indasah sin ing dalem sandinge wong suci. Makin manusir mongko utai nyimpen rahasia wajibun iku wajib. Wa kila lan den ucapaken ma sunnatur rasuli. Ma utai apa suci-suci sunnatur rasuli iku sunnahe rasul. Kala ngendika sapa Ali al-mudaratu bainan nasi. Utai sunnatur rasul al-mudaratu iku ngalusi utawa gawe alus gawe welas bainan nasi ing dalem antarane manusa. Kama kala kaya oleh ngendika ba'duhum sapa sebagiane ulama. Ngendikane ulama wadarihim madumta bidarihim. Wadari lan becik ngalusono sapa sira him ing nas madumta ing dalem selagine isih langgeng sapa sira bidarihim iku tetep ing dalem omahe nas. Wa ardihim lan wa ardi lan becik ngeridaaken sapa sirahim ing nas madumta ing dalem selagine isih langgeng sapa sira iku fi ardihim ing dalem bumine nas. Wakila lan den ucapaken ma sunnatu auliyaihi. Ma utai apa suci-suci sunnatu auliyaihi iku sunnahe pira-pira kekasih Allah. Kala ngendika sapa Ali ngendikane ihtimalul azab anin nasi. Utai sunnatu auliyaihi ihtimalul azab iku nanggung piloro. Ihtimalul azab iku nanggung piloro anin nasi saking manusa. Makalah yang ke-20 ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ngendikan malam yakun indahu sunnatullah. Barang siapa yang di dalam dirinya tidak terdapat sunnai Gusti Allah, sunnai utusane Allah, sunnai para kekasih Allah, dawuh Sayyidina Ali falaisa fiyatihi syai'un ai syai'un yu'taddu bihi.
Jadi ketika dalam diri seseorang itu tidak terdapat sunnah Allah, sunnah utusan Allah, sunnah para kekasih Allah, maka Dawi Sayyidina Ali, maka dia tidak dianggap mempunyai sesuatu yang ada dalam dirinya sama sekali untuk nantinya dibawa bekal ketika dia di akhirat. Kemudian Sayyidina Ali ketika ngendikan koyok ngono, kemudian Sayyidina Ali ditanya, kila ma sunnatullah. Sayyidina Ali sunnah pangeran, sunnah Gusti Allah itu napa? Dijawab Sayyidina Ali, sunnatullah adalah kitmanus sir, nyimpen rahasia. Jadi sunnah Gusti Allah itu napa? Nyimpen rahasia. Maka dalam diri kita, dawai Sayyidina Ali, itu harus ada sunnatullah ay adatullah, yaitu kitmanus sir, nyimpen rahasia. Jadi ketika sampean itu dipercaya seseorang untuk menyimpan sebuah rahasia, maka menjaga rahasia tersebut supaya tidak diketahui oleh orang lain, itu hukumnya wajib. Maka ada sebuah syair yang dalam syair tersebut dikatakan, wa kullu sirrin jawazal isnaini fahuwa syah. Itu potongan syair sebetulnya. Nah, syair awalnya bunyinya kullu ilmin laisa fi qirtasin dha wa kullu sirrin jawazal isnaini syah. Jadi kullu ilmin laisa fi kitabin dha. Tiap-tiap ilmu yang tidak ditulis itu akan hilang, akan sirna. Wa kullu sirrin jawazal isnaini fahuwa syah. Tiap rahasia yang sudah melewati dua orang itu akan tersebar. Lah. Para ulama dalam mengartikan kata-kata isnen itu ada perbedaan makna. Ada yang dimaksud jawazal isnen itu melewati dua orang. Ada yang dimaksud isnen itu isnen aisyafaten. Jadi rahasia itu saat lo sudah terucap dari dua bibir, maka rahasia itu akan tersebar. Rahasia itu akan tersebar. Kenapa? Karena kalau rahasia itu sudah keluar dari mulut kita, artinya kita sudah ceritakan kepada orang lain, maka untuk menjaga rahasia tersebut itu di luar kendali kita. Kalau masih belum kita ceritakan kepada siapapun, maka rahasia dari rahasia tersebut atau kunci dari rahasia itu masih kita yang pegang. Tapi kalau kita sudah cerita ke orang lain, maka tidak ada jaminan 100% orang lain itu tidak akan menceritakan rahasia tersebut. Jadi nek duwe rahasia itu ora usah diceritakno wong, nek pengen curhat dicurhatno karo napa pangeran. Karena ketika kita curhat kepada orang lain, maka tidak ada jaminan bahwa orang lain itu tidak akan menceritakan rahasia tersebut. Wa kullu sirrin jawazal isnaini syah. Jadi rahasia kalau sudah terucap dari dua mulut kita, maka kemungkinan besar rahasia tersebut akan tersebar. Maka itu yang disebut sunnatullahi dawi Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali ditanya lagi, ma sunnatur rasuli. Sayyidina Ali, apa yang dimaksud dengan sunnai Rasul? Sayyidina Ali menjawab, al-mudaratu bainan nas. Aihiya al-mudaratu bainan nas. Jadi sunnai Rasul itu mudarah, ay mulatofah. Jadi mudarah bainan nas itu dalam artian selalu mempunyai rasa belas kasih kepada orang lain. Jadi al-mudaratu bainan nas itu yang disebut dengan sunnatu Rasulillah, yaitu selalu belas kasih, selalu berbuat baik kepada orang lain. Seperti halnya dikatakan oleh sebagian ulama mengatakan wadarihim madum tafidarihim wa ardihim madum tafi ardihim.
selalulah kamu berbuat baik kepada orang lain ketika kamu masih berada di rumah mereka, fidarihim ay fidun, ya, nalikane awakmu isih nuk donya itu berbuatlah baik kepada orang lain, wa ardihim madumta fi ardihim, dan selalulah kamu melakukan hal yang menjadikan orang lain itu nabari ridho madumta fi ardihim ay fi ardid dunya. Kepada siapa saja? Kepada semua orang. Al-mudarah bainan nas itu umum. Jadi artinya sunnatu Rasulillah itu adalah kita harus berbuat baik kepada siapapun, kepada kerabat kita, kepada semua yang satu keyakinan ataupun di luar keyakinan kita, akan tapi tentunya dengan batas-batas yang ditentukan oleh para ulama. Jadi ketika kita masalah mempunyai tetangga orang non-muslim, atau masalah ketika kita punya rekanan bisnis dengan non-muslim, maka kita tetap berbuat baik kepada berbuat baik kepada mereka, karena termasuk bagian dari sunnatu Rasulillah itu adalah al-mudarah bainan nas. Tentunya mudarah dalam artian di situ yang dikatakan oleh para ulama seperti dalam ditulis dalam tafsir Munir, dalam artian mudarah kalau dengan orang kafir itu muasyarah jamilah fid dunya bihasabiz zahir. Jadi muasyarah jamilah fid dunya bihasabiz zahir. Artinya ya sudah, kita muasyarah atau bermasyarakat, bersosial dengan orang non muslim, tapi jangan sampai di situ kebablasan sampai mungkin masuk ke ranah akidah, itu tidak sampai ke situ, tapi tetap kita menjaga hubungan baik dengan mereka. Karena seperti dijelaskan juga dalam sebuah hadis ketika Nabi menjelaskan tentang masalah anwa'ul jar. Ketika Nabi menjelaskan tentang masalah jenis atau macam-macamnya tetangga, Nabi itu ngendikan bahwa jar itu yang qasimu ila salasati aqsam, ono telung bagian. Ono sing jar lahu hak, lahu salah satu hukum. Ono jar sing lahu haqqani, ada jar yang lahu hakun wahid. Ada tetangga yang mempunyai 3 hak atas diri kita, yaitu ketika kita mempunyai tetangga kerabat yang sesama muslim, maka dia mempunyai hak atas diri kita. Yang pertama adalah hakul Islam, podo-podo wong Islam. Yang kedua adalah hakul qarabah, kerabat. Yang ketiga adalah hakul jar, hak bertetangga. Kemudian yang kedua adalah jar lahu haqqani, yaitu jar yang atau tetangga yang muslim. Maka tetangga muslim punya hak atas diri kita 2. Yang pertama hakul Islam, yang kedua hakul jar, dan yang ketiga adalah jar lahu hakun wahid, tonggo sing duwe hak satu atas diri kita, yaitu tetangga kita yang kafir. Maka kita tetap muasyarah jamilah, tetap kita berhubungan baik dengan ya, tapi ala hasabil zahir, tidak sampai di situ masuk ke ranah akidah. Kemudian Sayyidina Ali ditanya lagi, wakila ma sunnatu auliyaihi. Sayyidina Ali nopo sing dimaksud dengan sunnatu auliyai, sunnai para kekasih Gusti Allah. Dawi Sayyidina Ali, ihtimalul adza adin nasi. Jadi artinya nyimpen rasa lara sangka napa sangka manusa. Artinya ora gampang napa? Ora gampang ngamukan. Ora gampang ngamukan. Itu kalau dalam Al-Quran dibahasakan dengan istilah wal kaziminal ghaidha.
Dalam Al-Qur'an Allah kan ngendikan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kemudian setelah itu Allah ngendikan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Lil muttaqin alladzina itu jadi badal lafal al muttaqin. Sapa wong sing takwa maring Gusti Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Lan wong sing iso ngempet napa muring-muring. Itu yang dimaksud dengan al-muttaqin dalam ayat tadi. Uiddat lil muttaqin, itu salah satunya al-muttaqin itu kudu duwe sifat al-kadhiminal ghaid. Maka itu bagian dari sifat yang harus dimiliki oleh para kekasih Gusti Allah. Wa kanu lan ana sapa aulia ini min qablina saking sadurunge kita minal umami saking pira-pira umat ya tawassauna iku padha wasiat sapa aulia ayyusi tegese aweh wasiat ba'duhum sapa sebagiane aulia ba'dhan ing sebagian disalah dihisolin kelawan telu piro-piro tingkah wayataka tabunalan podo kirim surat soko aulia biha kelawan salah hisolin ayur silu tegese ngirim ba'duhum soko sebagiane aulia alkitabata ing surat bitil kasalasi kelawan mengkono-mengkono perkara telu ila ba'din marang sebagian. Ya Allah. Wakanu man qoblana berarti ya, bukan wakanu min qoblina. Wakanu lan ono sopon nas, gitu saja. Wakanu lan ono sopon nas man rupane wong, jadi badal. Wakanu lan ono sopon nas man rupane wong qoblana kang tetep ing dalem sadurunge kita aiminal umam ya tawassauna bitalasi bisolin ila akhiri. Faman mongko utai man badalun iku dadi badal minismikana saking isimekana. Minismikana saking isimekana. Jadi wakanu mangqoblana. Wakanu isimekana itu kan wawu. Kemudian man itu jadi badal ba'at mingkul daripada nomodo domir wawu sing dadi isine napa kan? Sing dadi isine kana. Jadi faman badalun minis mikana. Jadi wayatakatabuna biha min bisalati hisolin wayatakatubuna man amila man utai sapane wong amila iku lamun ngelakoni sapa man sayan ing suwi-wiji minal a'mali saking pira-pira penggawean li akhiratihi krana are akhirati man kafa mongko nyukupi hu ing man Allahu sapa Gusti Allah nyukupi amra dinihi ing perkarane agamane man wa dunya hulan dunyane man ai fa huwa tegese mongko man iku fi hifdzillahi ing dalem pangreksane Allah taala halim mahlur sapa Allah fi jami'i ahwalihi ing dalem sekabehane pira-pira tingkae man wa man lan utai sapane wong iku ahsana lamun bagusi sapa man sari rotahu ing atine man aidoni qalbi tegese samari atine man
ahsana mongko bakal bagusi Allahu sapa Gusti Allah ala niyatahu ing zahire man. Fadzahiru mongko utawi tingkah zahir ya dulu iku nuduhaken apa az-zahir alal batini ing atase perkara jero. Wa man lan utai sapane wong aslaha iku lamun bagusi sapa man ma ing perkara bainahu kang tetep ing dalem antarane man wa bainallahi lan ing dalem antarane Allah. Bi'an amila kelawan yento ngelakoni sapa man amalan ing amal khalison kang murni utawa kang murni utawa kang selamat minarriya saking pamer wal ujbilan gawaaken awak dhewe wa tasmi'ilan den rumu aslaha mongko bakal bagusaken Allahu sapa Gusti Allah ma ing perkara bainahu kang tetep ing dalem antarane man wa bainan nasilan ing dalem antarane manusa. Faman mongko utawi sapane wong iku ahabba lamun demen hu ing man Allahu sapa Allah taala hale maha luhur Allah ahabba mongko bakal demen hu ing man al khalqu sapa makhluk. Kemudian Sayyidina Ali ngendikan wa kanu mangqablana yatawasawna bisalati hisolin wa yatakatabuna biha. Jadi umat-umat terdahulu sebelum kita itu mereka mempunyai kebiasaan selalu saling memberi wasiat, saling mengirim surat untuk mengingatkan 3 hal. 3 hal tersebut apa saja? Yang pertama, man amila li akhiratihi kafahullahu amra dinihi wa dunyahi. Sapa wonge sing ngamal krana arai akhirat maka akan dicukupi oleh Allah baik urusan agamanya atau urusan napa dunyane. Jadi wong sing ngamal apa wae diniati krana napa akhirat mergawe diniati krana napa akhirate dan seterusnya. Maka dawi Sayyidina Ali kafahullah amra dinihi wa dunyahu. Jadi nalikane mangan diniati kanggo supayane dekne iso kuat nglakoni napa ibadah. Pokoke fi harakatihi wa sakanatihi nalikane obah, nalikane anteng itu kabeh diniati napa krana Gusti Allah. Maka ketika orang itu melakukan hal yang seperti itu, maka Allah akan memberikan dia kecukupan baik urusan agamane maupun dunyane. Yang kedua, waman ahsana sariratahu ahsanallah ala niyatahu. Ketika orang itu berusaha untuk memperbaiki hatinya, tazkiyatul qulub, berusaha untuk memperbaiki, membagusi hatinya, maka ahsanallahu ala niyatahu, maka Allah pun akan membaguskan zahire. Artinya uang itu nek zahire napa? Uang itu nek jabane apa? Jabane api itu persentase atine api itu juga napa? Besar. Jadi gak bener nih anak uang yang penting ketok api. Nek anak uang ngomong sing penting ketok api, mesti ketok uang elek karena niate mok ben ketok api. Jadi ahsana zahirahu saja, bukan ahsana batinahu. Karena li'anna zahir yadullu alal batin. Li'anna zahir yadullu alal batin. Jadi karena kita itu ya balik lagi, kita itu melihat apa yang
kita lihat. Sing gak ketok itu urusannya apa? Urusannya pangeran. Maka kalau kita masih ingat dalam istilahnya apa ya, dalam masalah muamalah atau dalam masalah transaksi baik itu jual beli atau yang lainnya, itu kan disyaratkan harus ada sighah, harus ada ijab dan qabul. Kenapa? Karena dalam akad be' itu disyaratkan ridol ba'i wa ridol mustari. Warido syai'un khafi. Ridho itu sesuatu yang tidak terlihat, karena ridho itu amalul qalbi, amalin apa? Hati. Maka harus ada yang namanya ijab qabul, harus ada bituka, harus ada istaraitu. Supaya apa? Liyadullah ala ridho. Karena ijab qabul itu menunjukkan apa? Ridho baik dari baik maupun dari mustari. Karena tidak bisa kita kemudian mengatakan orang tersebut ridho, orang tersebut tidak ridho, karena ridho syai'un khafi. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Ketika orang itu berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Cara bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, bi an amila amalan khalisan minar riya wal ujbi wat tasmi'. Jadi cara bagaimana kita itu menjaga atau merawat atau memperbaiki hubungan baik kita dengan Allah, yaitu ketika kita melakukan ibadah itu harus khalisan minar riya, ora campur riya. Kadang ora ono riyake tapi campur napa ujub. Akhirnya wong nek ujub iku delok wong liya iku napa elek kabeh. Karena ujub itu pokoknya dene sing paling napa apik. Wa tasmi'. Terus napa? Sepi dari napa? Tasmi'. Pengen dirungu napa pengen dirungu wong, pengen syuhrah. Maka ketika seperti itu gimana? Maka aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Maka Allah akan memperbaiki hubungan antara dia dengan apa? Dengan makhluknya Allah, dengan apa? Orang lain. Jadi Dawi Sayyidina Ali atau salah satu dari 3 perkara yang selalu diwasiatkan oleh umat-umat terdahulu adalah man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Ketika kita memperbaiki hubungan antara diri kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan orang lain sesama manusia. Syekh Nawawi kemudian menghentikan faman ahabbahullah ahabbahul halq. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan cinta dari Allah karena dia ketika melakukan ibadah itu sepi dari riya, ujub dan juga tasmi', maka dia akan mendapatkan cintanya Allah. Ketika orang itu dapat cintanya Allah, maka dia akan mendapatkan cinta dari dari makhluk atau cinta dari orang lain. Dapat kepercayaan daripada orang